Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Rizkia Rahmanur Hanifah dari SMP Al-Minhaj Taman Sari Bogor. Di sini Ana akan mempresentasikan tentang keutamaan berkurban. Kurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab yaitu qoriba yang berarti dekat atau mendekatkan. Kurban dimaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Dalam kurban dikenal dengan istilah al-udhiyah, nama untuk hewan kurban yang disembelih pada hari raya kurban, yaitu terdapat juga kata tadhiyah digunakan sebagai nama berkurban atau melakukan kurban. Kurban merupakan ritual ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam pada hari raya kurban. Dilakukan penyembelihan di binatang ternak untuk dipersembahkan kepada Allah. Kurban biasa dilakukan pada bulan Zulhijjah pada penanggalan Islam, tepatnya pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Juli Zulhijjah. Pada hari raya Idul Adha diperingati peristiwa kurban di mana Nabi Ibrahim bersedia untuk mengorbankan anaknya, putranya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melihat pengorbanan Nabi Ibrahim, Allah kemudian mengganti anaknya dengan seekor domba ketika waktu penyembelihan tiba. Dalil disyariatkannya kurban terdapat dalam surat Al-Kautsar surat ke-108 ayat 1-3. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kurban dengan firman-Nya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, sesungguhnya orang-orang membencimu, dialah yang terputus. Hukum kurban. Menyembelih hewan kurban hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad berarti ibadah yang dianjurkan dengan tekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib. Ketentuan mengenai kurban juga tertulis dalam surat Al-Quran berikut ini. Walikulli ummatin ja'alna masaka liyazkuru asma Allahi alayya ma razaqahum min bahimati um'an fa illahu hukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril muhbitin, yang artinya bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang tersebut yang telah direzekikan kepada Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepada diri dan berilah kabar diri kepada orang-orang yang patuh kepada Allah. Quran surat Al-Hajj ayat 34. Namun hukum kurban dapat menjadi wajib jika menjadi nazar seseorang, sebab memenuhi nazar adalah wajib sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man nazara an yuti'allaha falyuti'uhu wa man nazara ayyasiyahu fala ya'sih, yang artinya barang siapa yang bernazar untuk ketaatan kepada Allah maka hendaklah ia melaksanakannya. Barang siapa yang bernazar untuk kemaksiatan kepada Allah maka janganlah ia melaksanakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Daud, Al-Tirmizi.
Dan adapun hukum-hukum kurban terdiri dari dua, yaitu kurban sunnah dan kurban wajib atau nazar. Untuk kurban sunnah, maka bagi mudlohi yang berkurban atau kerabat dan keluarganya boleh memanfaatkan sebagian dagingnya. Untuk kurban wajib harus ditasarufkan semua kepada orang lain yang berstatus fakir miskin, bukan yang masih menjadi tanggung jawab mudlohi dan atau orang kaya. Dan dalam keadaan mentah tidak boleh dijual belikan, dijadikan upah penyembelih atau diberikan pada lembaga. Ketentuan hewan kurban dalam Islam. Dalam kurban, binatang yang diperbolehkan untuk disembelih adalah hewan ternak seperti domba, kambing, sapi, dan unta. Untuk 1 ekor unta dan sapi mencukupi untuk kurban 7 orang, baik dalam satu keluarga atau tidak. Sedangkan kambing hanya mencukupi untuk korban 1 orang. Hewan seperti burung dan ayam tidak diperbolehkan sebagai binatang kurban, seperti yang ditulis dalam Quran surah Al-Hajj ayat 34. Dan adapun syarat-syarat hewan kurban, yaitu pertama, hewan kurbannya berupa binatang ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing, baik domba atau kambing biasa. Yang kedua, telah sampai usia yang dituntut syariat berupa jaza'ah, berusia setengah tahun dari domba atau isaniyah, atau berusia setahun penuh dari yang lainnya. Yang ketiga, bebas dari aib atau cacat yang mencegah keabsahannya, yaitu apa yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buta sebelah dan jelas atau tampak, sakit yang jelas, pincang yang jelas, sangat kurus, tidak mempunyai sumsum tulang. Yang keempat, hewan kurban tersebut milik orang yang berkurban atau diperbolehkan atau diizinkan baginya untuk berkurban dengannya. Maka tidak sah berkurban dengan hewan hasil merampok dan mencuri, atau hewan tersebut milik 2 orang yang berserikat, kecuali dengan izin leman serikatnya tersebut. Yang kelima, tidak ada hubungan dengan hak orang lain, maka tidak sah berkurban dengan hewan gadai dan hewan warisan sebelum warisan dibagi. Yang keenam, penyembelihan kurban harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan syariat. Maka jika disembelih sebelum atau sesudah waktu tersebut, maka sembelihan kurbannya tidak sah. Adapun tata cara menyembelih hewan kurban, yaitu tata cara menyembelih hewan kurban supaya halal dan higienis, yaitu pertama, robohkan hewan dengan kepala menghadap kiblat. Kedua, awali dengan membaca basmalah. Ketiga, lakukan sekali gerakan potong pada leher hewan kurban. Yang keempat, gantung kaki belakang hewan setelah disembelih. Yang kelima, ikat saluran makanan dan dubur hewan. Yang keenam, lakukan pengulitan secara perlahan. Yang ketujuh, keluarkan isi yang ada di dalam hewan dan pisahkan. Yang ke-8, bungkus terpisah dengan plastik khusus makanan. Yang ke-9, jaga kebersihan daging kurban. Dan daging kurban di luar lemari pendingin tidak boleh lebih dari 4 jam. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.